Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan penjelasan mengenai unit keselamatan kerja. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan Yafi, Zuhra, Adin, Syifa, Faiz, dan Koko. Teman-teman, unit keselamatan kerja yang dimaksud di sini adalah keselamatan kerja saat bekerja di laboratorium radiofarmaka atau radiologi. Yuk kita simak baik-baik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu keselamatan radiasi? Jadi, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013, keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Paparan radiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paparan radiasi eksternal dan paparan radiasi internal. Yang pertama adalah paparan radiasi eksternal. Paparan ini adalah paparan radiasi yang sumber radiasinya berada di luar tubuh. Untuk pengkajian dosisnya digunakan dosimeter perorangan yang dikenakan di tubuh. Banyaknya paparan radiasi yang diterima bergantung pada faktor waktu, jarak, dan pelindung. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah faktor waktu. Besarnya dosis radiasi berbanding lurus dengan lama waktu orang tersebut berada di medan radiasi. Selanjutnya adalah faktor jarak. Laju paparan radiasi berkurang dengan bertambahnya jarak dari sumber radiasi. Untuk sumber radiasi pemancar gamma berdimensi kecil, dosis radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang ketiga adalah faktor pelindung atau perisai. Adanya perisai atau pelindung antara sumber radiasi dengan manusia berfungsi untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima. Selanjutnya adalah paparan radiasi internal. Paparan radiasi internal adalah paparan radiasi yang sumber radiasinya ada di dalam tubuh. Adanya radionuklida yang masuk ke dalam tubuh dapat menjadi sumber radiasi internal. Pemasukan dapat diperkirakan baik dari pengukuran langsung, misalnya pemantauan eksternal seluruh tubuh atau organ dan jaringan, atau pengukuran tidak langsung, misalnya air seni atau tinja, atau pengukuran dengan sampel lingkungan, dan penerapan model biokinetik. Paparan radiasi yang diterima tidak boleh melebihi nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis dibedakan berdasarkan faktor usia. Yang pertama, untuk usia lebih dari 18 tahun. Dosis efektif rata-rata 20 mikrosievert per tahun selama 5 tahun, atau 100 mikrosievert dalam 5 tahun. Dosis efektif 50 mikrosievert dalam 1 tahun tertentu. Dan kulit, tangan, serta kaki 500 mikrosievert per tahun. Yang kedua, untuk usia 16-18 tahun. Dosis efektif 6 mikrosievert per tahun. Untuk lensa mata 50 mikrosievert per tahun, dan kulit, tangan, serta kaki 150 mikrosievert per tahun. Apabila dosis yang diterima melebihi NBD, dapat dilakukan pembatasan. Di antaranya, yang pertama, apabila dosis 20-50 mikrosievert dalam 1 tahun, maka akan dilakukan pembatasan pekerjaan-pekerja radiasi agar tidak melebihi 100 mikrosievert dalam 5 tahun. Yang kedua, apabila dosis lebih dari 50 mikrosievert dalam 1 tahun, maka akan dilakukan pembatasan pekerjaan-pekerja radiasi agar tidak memperoleh radiasi sebanyak 50 mikrosievert dalam 4 tahun ke depan. Dan, apabila mencapai 50 mikrosievert ketika belum genap 1 tahun, pekerja radiasi tidak boleh bekerja dengan radiasi sampai akhir tahun tersebut. Yang ketiga, apabila dosis lebih dari 100 mikrosievert dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun, pekerja radiasi tidak boleh bekerja dengan radiasi sampai didapatkan dosis 20 mikrosievert per tahun selama 5 tahun. Nah, setelah mempelajari mengenai paparan radiasi, bagaimana cara kita memproteksi diri dari paparan radiasi berlebih tersebut? Jadi, ada 3 prinsip untuk proteksi dari radiasi. Yang pertama adalah justifikasi, yang kedua optimasi, dan ketiga adalah limitasi. Untuk melakukan pengelolaan keselamatan dan proteksi dari radiasi, Batan sendiri membentuk satuan organisasi yang dibagi menjadi 5 bidang. Di antaranya, bidang keselamatan untuk PRSG, PTBBN, PRR, dan PRPN. Kedua, bidang keselamatan dan lingkungan untuk PTLR.
Ketiga, bidang keselamatan dan instrumentasi untuk PT BIN. Keempat, subdivisi keselamatan dan safeguard. Kelima, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 untuk PRPN, PT RKN, dan PKTN. Untuk sistem yang digunakan untuk keselamatan dan keamanan dari radiasi meliputi sarana keselamatan sumber dan sarana proteksi radiasi. Selain itu, dilakukan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi dan non-radiasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin ada atau tidaknya pengaruh kesehatan akibat dari kegiatan atau pekerjaannya. Bagi pekerja radiasi diperiksa bila memungkinkan 6 bulan sekali, sedangkan bagi pekerja non-radiasi diperiksa setiap 1 tahun sekali. Hasil atau rekaman pemeriksaan kesehatan diarsipkan dalam data kesehatan pekerja yang ditangani oleh poliklinik, yang kemudian dilaporkan kepada pemegang izin yang bersangkutan untuk penata laksanaan. Jika pekerja menerima dosis radiasi berlebih akibat tugasnya sehari-hari atau mengalami kecelakaan, maka petugas kesehatan akan menanggulangi keadaan korban tersebut bersama dengan BK. Bila keadaan korban tidak dapat ditanggulangi dengan fasilitas yang ada di KNS, maka petugas kesehatan akan mengirim korban ke rumah sakit. Pelaksana pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter dan psikolog dengan bentuk pemantauan berupa pemeriksaan kesehatan, konseling, dan penata laksanaan kesehatan pekerja yang mendapat paparan radiasi berlebih. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi maupun non-radiasi terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum dan khusus. Pemeriksaan kesehatan umum bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerja mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pekerja radiasi. Pemeriksaan yang dilakukan berupa: yang pertama, anamnesis, yaitu komunikasi antar dokter dan pasien. Yang kedua, riwayat penyakit dan keluarga. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Dan yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Berikut adalah tabel pemeriksaan mengenai riwayat penyakit dan keluarga. Sedangkan tabel di bawah adalah tabel untuk pemeriksaan fisik pekerja. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan laboratorium, yang meliputi pemeriksaan darah rutin, kimia darah, dan urin rutin. Selain pemeriksaan kesehatan umum, dilakukan juga pemeriksaan kesehatan khusus, seperti pemeriksaan darah lengkap, sperma, dan aberasi kromosom. Berikut adalah tabel pemeriksaan untuk pemeriksaan kesehatan khusus. Yang kedua, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan konseling. Konseling ini dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi dan konsultasi, yang ditujukan kepada pekerja wanita hamil, wanita menyusui, pekerja yang menerima paparan radiasi berlebih, dan pekerja yang ingin mengetahui paparan radiasi yang diterimanya. Yang ketiga adalah penata laksanaan kesehatan pekerja yang mendapat paparan radiasi berlebih. Utamanya, dilakukan kajian dosis radiasi yang diterima melalui pembacaan dosimetri, evaluasi pemantauan daerah kerja atau rekonstruksi dosis. Jika dosis melebihi 0,2 SV, harus dilakukan pemeriksaan dosimetri yang berupa aberasi kromosom, pemeriksaan limfosit, dan pemeriksaan sel darah lengkap. Jika dari kajian dosis berdasarkan target paparan menunjukkan nilai dosis di atas ambang efek deterministik, pekerja radiasi tersebut harus mendapatkan pemeriksaan dosimetri dan pemeriksaan kesehatan khusus. Berikut adalah daftar dari dosis dan efek paparan terhadap tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan monitoring dosis radiasi eksternal dan internal. Yang pertama adalah monitoring dosis eksternal. Monitoring ini ditentukan berdasarkan daerah radiasi tempat pekerja radiasi bekerja. 1. Untuk pekerja yang bekerja di daerah radiasi tinggi dan diperkirakan dapat menerima dosis melebihi NBD, maka periode pemantauannya 2 minggu dan selambat-lambatnya 1 bulan. 2. Untuk pekerja yang bekerja di medan radiasi rendah dan sedang, pada umumnya mempunyai periode pemantauan selama 3 bulan. Sedangkan untuk monitoring dosis internal, ditentukan berdasarkan sifat kimia dan fisika radionuklida, kondisi daerah kerja, dan jenis pekerjaan. Pemantauan yang dilakukan meliputi
Yang pertama, pemantauan rutin, yaitu berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan. Yang kedua, pemantauan khusus, yang dikarenakan adanya kondisi abnormal. Yang ketiga, pemantauan operasional atau penugasan. Serta pemantauan konfirmasi, yaitu untuk pembuktian bahwa pekerja bebas kontaminasi radionuklida internal. Tidak hanya pemantauan terhadap pekerja, akan tetapi juga dilakukan pemantauan terhadap lingkungan. Di antaranya dengan yang pertama, sistem pemantauan cuaca, yang mana menyediakan data meteorologi yang sesuai untuk kajian sebaran pelepasan zat radioaktif ke atmosfer. Yang kedua, adalah sistem pemantau radiasi ambien atau beacon, yang digunakan untuk menjamin tingkat keselamatan radiasi di kawasan nuklir. Yang ketiga, sistem pemantau buangan cair, bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi pelepasan cairan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelepasan zat radioaktif cair dan gas atau aerosol akan meningkatkan konsentrasi radionuklida di lingkungan. Peningkatan konsentrasi radionuklida di lingkungan dapat diketahui dengan analisis berbagai macam sampel lingkungan. Selain dengan pemantauan lingkungan, dapat juga dilakukan proteksi lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keragaman biologis, sehingga dilakukan proteksi terhadap manusia dan standar pengendalian lingkungan. Dalam melaksanakan keselamatan kerja, digunakan alat yang mendukung untuk pemantauan tingkat radiasi, pemantauan dosis perorangan, dan protektif radiasi. Pada slide ini terdapat beberapa macam alat pemantauan tingkat radiasi, di antaranya alat ukur dosis atau laju dosis, alat ukur kontaminasi permukaan, dan alat ukur kontaminasi udara. Untuk pemantauan dosis perorangan sendiri dapat digunakan film badge, termoluminesensi dosimeter atau TLD, radiofotoluminesensi dosimeter badge, dan dosimeter pembacaan langsung. Sedangkan alat untuk protektif radiasi dapat digunakan apron, jas laboratorium, pelindung pernafasan atau masker, sarung tangan, pelindung organ, dan glove box. Pengendalian kontaminasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk pencegahan bahaya kontaminasi, baik di dalam daerah instalasi nuklir maupun di daerah non-instalasi nuklir. Upaya tersebut dilakukan dengan pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam instalasi, kemudian pengaturan lalu lintas orang, barang, dan kendaraan di luar instalasi. Pada jurnal ini menjelaskan tentang aplikasi dan keselamatan kerja pada Batan Serpong, di mana perilaku kerja yang diterapkan dapat berefek pada dosis radiasi tubuh. Dosis radiasi itu sendiri merupakan salah satu parameter untuk menetapkan adanya kontaminasi radiasi yang ditangkap oleh tubuh. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perilaku K3, pengetahuan, praktik, dan sikap pekerja terkait prinsip proteksi radiasi, dan dosis radiasi yang diterima pekerja radiasi di PT RR Batan Serpong. Penelitian yang diterapkan adalah penelitian cross-sectional. Sampel penelitian yang digunakan adalah 52 pekerja radiasi di bidang radioisotop, radiofarmaka, dan bidang keselamatan dan pengelolaan limbah. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat atau uji Rank-Spearman. Secara garis besar, hasil menunjukkan bahwa pengetahuan, praktik, dan sikap pekerja sudah baik terkait prinsip proteksi radiasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi di PT RR Batan Serpong tergolong rendah, dengan rata-rata penerimaan dosis kurang dari 1 mikrosievert per tahun. Hasil juga menjelaskan adanya hubungan antara pengetahuan dan praktik terkait prinsip proteksi radiasi dengan dosis radiasi pada pekerja di PT RR Batan Serpong. Namun, tidak ada hubungan antara sikap dengan dosis radiasi. Hal tersebut dikarenakan sikap merupakan faktor situasional. Dari kesimpulan hasil, penulis merekomendasikan beberapa poin untuk meningkatkan perilaku K3 seperti adanya gerakan saling mengingatkan, pemberlakuan reward dan punishment, serta memperbanyak intensitas pengecekan yang ditingkatkan sebelum memasuki laboratorium. Nah, selain yang telah tercantum pada jurnal, terdapat juga aplikasi lain yang telah ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency atau biasa disebut IAEA.
Video ini dilatar belakangi dengan banyaknya pekerja di rumah sakit hingga pertambangan uranium yang terkena radiasi. IAEA Radiation Monitoring Laboratory memastikan negara member untuk memastikan pekerja radiasi dalam keadaan yang aman. IAEA akan mengunjungi beberapa pusat laboratorium di seluruh dunia untuk memberikan pelatihan bagaimana mengukur dosis radiasi dan mengatur sistem kontrol kualitas. Beberapa peralatan yang digunakan adalah dosimeter yang digunakan untuk mengecek dosis radiasi personal dan beberapa alat yang mengecek radioaktif yang ada pada tubuh mereka. Dalam setahun, IAEA Radiation Monitoring Laboratory dapat mengecek 40.000 aktivitas radiasi pada 90 negara.